Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3341 sampai bab 3344. Kekuatan Junjun mengejutkan semua orang dan langsung mengubah situasi. Biarkan rencana ras alien terkuat gagal total. Itu sama sekali tidak berperan dalam balas dendam. Dewa jahat awan api dan yang lainnya mengalami luka ringan, bukan pukulan berat sama sekali. Semua orang menatap Ye Junlin, tapi mereka mengabaikan Junjun, seorang master. Dengan kata lain, saya bahkan tidak memikirkannya. Anggap saja dia sebagai seorang anak dengan bakat yang sangat tinggi dan akar spiritual serta tulang spiritual yang menakutkan. Perlakukan saja dia sebagai alat, namun siapa sangka seorang gadis kecil akan tumbuh hingga titik ini. 18 master ras alien terkuat jauh dari lawan mereka. Ini terlalu keterlaluan, tidak ada yang mengharapkannya. Sekarang alien terkuat sepertinya mengerti sedikit, mengapa tuannya tidak membiarkan mereka menyentuh Ye Junlin dengan mudah. Awalnya mereka tidak menganggapnya serius. Aku mengerti sekarang. Mereka meremehkan musuh, Ye Junlin lebih kuat dari yang mereka kira. Bahkan putrinya sangat kuat, untungnya, dia tidak menyentuh Ye Junlin secara langsung. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang tidak diketahui ras alien terkuat melarikan diri dalam keputusasaan. Itu memalukan mereka, ini juga sangat mengejutkan. Aku juga tahu betapa sulitnya mengacau Ye Junlin. Mereka akhirnya mendapatkannya. Mengapa mereka begitu berhati-hati saat menggali tulang kelima orang Qinglong? Karena kami tidak yakin dengan kekuatan sebenarnya dari Ye Junlin, seekor monyet. Gong Qianqiu adalah orang yang paling terkejut. Kuncinya adalah tata letaknya memperhitungkan setiap detail. Tapi saya tidak pernah berharap untuk mengabaikan poin yang sangat penting, Junjun. Kekuatannya tidak diperhitungkan, perlakukan saja dia sebagai seorang anak. Saat ini, tampaknya kekuatan tempur Junjun termasuk yang teratas di divisi penekan iblis. Gong Qianqiu secara kasar memperkirakan bahwa kekuatan Junjun harus berada pada level yang sama dengan leluhur Sige. Itu mirip dengan 3 orang suci beige. Itu sebabnya master asing terkuat sangat malu. Sungguh sebuah berkah, dia tidak menyerang Junjun. Kalau tidak, semua rencananya akan sia-sia, game yang sudah lama ditata pun hancur. Sungguh sebuah berkah, untungnya, dia pikir itu bukan kesempatan bagus dan hanya menyerang pedang kuno. Dia juga lari dengan putus asa. Semua orang di base camp memandang Junjun dengan tidak percaya. Meski sudah akur siang dan malam, mereka tidak pernah menyangka kalau Junjun sudah tumbuh sejauh ini. Mereka masih pada titik di mana Junjun hanya memiliki bakat. Tapi saya tidak menyangka Junjun sudah menunjukkan bakatnya. Mengerikan, baru saja Junjun seperti dewa yang turun. Semua orang masih ketakutan. Ayahnya sangat kuat, begitu pula dia. Junjun hanya tersenyum. Ayahnya tahu tentang kekuatannya. Sekarang Ye Junlin meninggalkan base camp dengan santai dan sepertinya tidak mengkhawatirkan Junjun. Alasannya adalah dia mengetahui kekuatan Junjun. Mampu menangani hampir semua situasi abnormal, jadi dia merasa lega. Ternyata Ye Junlin pergi dengan tenang kali ini karena dia tahu kalau skill Junjun bisa menangani semuanya. Setelah mengetahui bahwa master alien terkuat telah muncul, pikiran pertamanya adalah dia punya rencana. Ini mungkin rencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Lawan kemungkinan besar mengetahui keberadaan base camp, dan ingin menariknya menjauh, lalu menyerang base camp tersebut. Tapi dia tidak tahu siapa lagi yang mengetahui lokasi base camp. Tampaknya hanya 4 orang dari divisi penekan iblis, Su Qingya, yang pernah ke sini. Bahkan 3 orang suci beige tidak tahu bahwa dia tidak berada di base camp ketika mereka datang untuk menemukannya. Namun keempat orang ini tidak boleh mengungkapkan lokasi base camp. Jadi siapa itu? Jadi Ye Junlin masih sangat yakin bahwa tidak ada yang tahu tentang base camp. Selain itu, dia mengunjungi Junjun 1 kali sebelum pergi dan memahami seberapa jauh perkembangan Junjun sekarang, jadi dia pergi dengan pikiran tenang.
Bahkan jika seseorang datang menyerang, Junjun akan mampu menghadapinya sepenuhnya. Ternyata memang demikian, Junjun bisa menjaga base camp. Sisi lain, setelah menghabiskan beberapa waktu, Ye Junlin akhirnya menemukan 4 master ras alien terkuat. Ketika mereka berempat melihat Ye Junlin, bukannya mundur dan melarikan diri, mereka sangat bersemangat. Akhirnya, ada peluang untuk pertarungan yang menentukan dengan Ye Junlin. Saat ini, mereka sebenarnya sudah mendapat kabar bahwa penundaannya sudah cukup dan mereka bisa mundur. Karena sesuatu telah terjadi di sisi lain, namun mereka berempat mengabaikan perintah ini. Bagaimana mereka bisa pergi begitu saja melawan Ye Junlin? Bunuh, mereka berempat membunuh Ye Junlin dengan putus asa. Tapi begitu Ye Junlin mengambil tindakan, bumi berguncang. Bagaimana mereka berempat bisa menjadi pasangan yang serasi? Ye Junlin menghempaskan keempat orang ini hanya dengan satu pukulan. Tidak ada cara untuk melawan. Keempat orang ini juga tahu betapa kuatnya Ye Junlin. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Mereka meremehkan Ye Junlin, monyet-monyet di luar sangatlah kuat. Mereka tidak bisa bertarung, kedua belah pihak tidak bisa sama. Untungnya, mereka mengira monyet-monyet di luar hanyalah monyet, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Semua orang ingin melawan Ye Junlin, akibatnya mereka menjadi naif dan cuek. Kekuatan Ye Junlin sangat tidak terduga, evakuasi. Keempat orang itu hendak segera mengungsi, tapi sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Ye Junlin sudah mengarahkan perhatiannya pada mereka. Tidak, kita tidak boleh membiarkan dia menangkapnya, hancurkan diri sendiri. Mereka berempat menyadari krisisnya. Bang bang bang. Saat berikutnya, tubuh keempat orang itu meledak satu demi satu. Itu meledak menjadi awan kabut darah di tempat. Ini adalah sarana yang diatur bagi mereka sebelum mereka berangkat. Begitu Anda tidak bisa melarikan diri, Anda akan memilih untuk meledakkan diri. Tidak bisa ditangkap oleh Ye Junlin. Ini. Ye Junlin kesal beberapa saat. Dia menduga orang-orang ini mungkin akan bunuh diri. Oleh karena itu kekuasaannya yang besar mengendalikan segalanya dan mencegah mereka melakukan apapun. Namun mereka sepertinya sudah bersiap terlebih dahulu dan membiarkan tubuh mereka langsung meledak. Dia juga tidak bisa mengendalikannya. Rupanya musuh hanya memancingnya keluar agar dia bisa pergi ke base camp untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. Tapi bagaimana kekuatan Junjun bisa menjadi sesuatu yang bisa Anda lawan? Ye Junlin kembali ke base camp tanpa tergesa-gesa. Persis seperti yang dia prediksi, rencananya untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Benar saja, sekelompok orang ini menyerang base camp. Tapi saya sudah mempersiapkannya sejak lama. Junjun cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Selama ini, dia memperhatikan pertumbuhan Junjun. Dengan keterampilan yang dia ciptakan dan sumber daya yang cukup, itu terjadi dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, dia menjadi begitu kejam. Itu adalah hal paling berlebihan yang pernah dilihatnya. Oleh karena itu, dengan dia di sini, mengapa Ye Junlin khawatir? Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatan semua pihak di divisi penekan iblis. Kekuatan Junjun juga dianggap jempolan. Oleh karena itu, dia merasa sangat lega. Ayah, sayang sekali Junjun tidak bisa menangkap mereka, kata Junjun dengan sedikit penyesalan. Ye Junlin tersenyum, tidak masalah, orang-orang ini tidak bisa ditangkap, mereka akan menghancurkan diri sendiri. Semua orang di bawah komandoku telah berhasil menghancurkan diri sendiri, jelas mereka sudah siap. Tapi Junjun membuat ayah sangat bangga, akhirnya dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ye Junlin menyentuh kepala Junjun dengan gembira. Apakah semua orang baik-baik saja? Ye Junlin mulai memeriksa luka orang lain. Semuanya baik-baik saja, hanya luka ringan, tidak apa-apa. Untungnya, setelah diperiksa, semua orang baik-baik saja. Base camp ini sekarang benar-benar terbuka, biarkan saya memeriksanya dulu, kalau mereka meninggalkan rencana cadangan. Ye Junlin mulai memeriksa setiap bagian dari base camp.
Saya takut orang-orang ini telah melakukan sesuatu. Namun setelah memeriksa sekeliling, dia merasa lega. Kelompok orang ini mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengatur apapun. Tidak ada yang tersisa, alasan utamanya adalah Junjun begitu kuat sehingga dia mengganggu semua rencana mereka. Tangkap mereka lengah, Ye Junlin dan semua orang berjalan menuju kediamannya. Itu juga satu-satunya tempat yang tidak dia periksa. Di mana kesengsaraan ilahi? Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba menemukan bahwa kesengsaraan ilahi telah hilang. Meskipun kesengsaraan ilahi hanyalah alat baginya, dia biasanya membuangnya begitu saja, tapi dia ingat dengan jelas di mana dia berada. Ketika dia pergi belum lama ini, dia melihatnya dan meletakkannya di pintu. Dia mengingatnya dengan jelas, setelah bencana ilahi lenyap. Dia masih langsung mengetahuinya. Sekarang pintunya kosong, dan tidak ada sosok Sen Jie. Kemudian hilang atau dicuri? Apa? Kesengsaraan ilahi telah hilang. Semua orang yang mendengar berita itu terkejut. Semua orang mulai mencari keberadaan Sen Jie kemana-mana. Saya hanya melihat sekeliling dan tidak menemukannya sama sekali. Ye Junlin tersenyum, tidak perlu mencarinya, itu harus hilang. Aku benar-benar tidak menyangka alien ini akan melakukan trik ini. Mereka tidak hanya ingin membalasnya, tetapi mereka juga mencuri kesengsaraan ilahinya. Itulah kelompok tuan alien ini, mereka memiliki pembagian kerja yang jelas. Mereka dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing menyerang 6 tempat ini semua sudah direncanakan, pasti salah satu kelompok yang datang untuk mencuri bencana ilahi. Lainnya juga berkata, alasan utamanya adalah kecuali kelompok master asing ini, tidak ada orang lain yang pernah melihatnya. Lian Junjun juga berkata, baiklah, saya telah mengamati bahwa tidak ada seorang pun yang pernah ke sini kecuali mereka. Alasan utamanya adalah metode Gong Qiankyu menyembunyikan auranya terlalu pintar. Mampu menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Setelah awalnya datang ke sini, semua auranya tersembunyi. Hanya saja Ye Junlin merasa pernah ke sini sebelumnya, tapi dia tidak bisa mengetahui detailnya. Sekarang semua orang menyimpulkan bahwa kelompok tuan alien inilah yang mencuri bencana ilahi. Jika mereka tidak disalahkan, mereka harus menanggungnya. Yang penting tidak ada pihak ketiga yang hadir. Mata Ye Junlin berkilat dingin. Oke, bagus sekali. Jika kamu berani mencuri barang-barang Ye Junlin milikku, kamu punya keberanian. Tapi kalimatnya masih sama, kamu punya keberanian untuk mencuri, tapi kamu tidak punya hidup untuk menggunakannya. Semua orang merasakan kemarahan Ye Junlin. Meskipun malapetaka ilahi memiliki efek yang sama seperti kerikil baginya. Tapi betapapun tidak bergunanya itu tetap milik Ye Junlin. Tidak semua orang bisa menggunakannya, terutama para pencuri. Kecil kemungkinannya, Ye Junlin tidak menyangka Sen Jie menjadi begitu populer. Tapi itu memang pedang yang bagus, terutama temper pada saat kebangkitan energi spiritual membuat malapetaka ilahi terlahir kembali sepenuhnya. Semua orang di divisi penekan iblis mengira itu adalah sejenis pedang dewa kuno. Hanya menginginkannya satu persatu, Ye Junlin menatap ke langit dan berkata dengan tenang, kuncinya adalah bagaimana tempat ini bocor. Kecuali orang-orang kita sendiri, satu-satunya orang yang tahu tentang base camp kita adalah mereka yang berasal dari Beige, tidak mungkin orang lain dari divisi penindas iblis mengetahuinya. Ini base camp terungkap, dan Ye Junlin secara alami menjadi curiga terhadap Su Qingya dan yang lainnya. Terutama karena tidak ada orang lain yang tahu. Jika Anda tidak meragukannya, siapa yang Anda ragukan? Tidak mungkin salah satu dari bangsa kita sendiri terekspos. Setiap orang yang tinggal di sini dapat dipercaya. Bahkan jika Ye Junlin dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa dia adalah salah satu miliknya. Tidak ada masalah dengan rakyat kita sendiri, tapi rakyat kita sendiri sudah lama tertipu. Saat ini, Ning Jinye dan yang lainnya kembali. Ning Jinye dan yang lainnya berkata, kami menemukannya. Instruktur Ye, kami baru saja menemukannya.
Bagaimana alien terkuat mendapatkan alamat ini? Mereka membeli dan menjual informasi di pasar hantu Zenmoshi. Hanya Beige yang ditemukan Su Qingya dan yang lain pernah ke sini sebelumnya. Jadi mereka mencari jejak Su Qingya dan yang lainnya. Saya tidak tahu apakah mereka sudah ditemukan atau belum. Tapi kemudian mereka mengetahui lokasi kami dan datang untuk membalas dendam. Orang-orang kami mencari sekeliling Su Qingya dan mereka berempat. Tetapi mereka menghilang sebelum pertempuran Beige. Dan mereka masih tanpa jejak sampai sekarang. Saya tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Semua orang berkata dengan dingin, itu mereka. Sekarang faktanya ada di depan mata kita, Su Qingya dan keempatnya yang membocorkan alamat kita. Beberapa orang dengan wajah manusia dan hati binatang, sayang sekali kami mempercayai mereka. Pada akhirnya, mereka menjual tempat kita. Mereka punya tujuan sejak awal. Mereka melakukannya untuk menipu kepercayaan kita sehingga mereka bisa datang ke base camp kita. Saya pikir Xiao Feng benar pada saat itu. Awal mereka pemalu dan centil. Ada yang salah dengan itu, dan ada yang salah dengan membantu kita sebanyak itu tanpa meminta imbalan apapun. Mereka juga tahu identitas ras alien terkuat, tapi mereka tidak mau katakan, ada yang salah dengan itu. Pada awalnya kami salah menyalahkan Xiao Feng. Xiao Feng telah mengatakan bahwa ada yang salah dengan orang-orang ini, tapi kami tidak percaya dan tidak memperhatikan. Kami seharusnya tidak membiarkan mereka pergi sejak awal. Tidak hanya ditentukan bahwa Su Qingya dan yang lainnya telah membocorkan lokasi base camp. Mereka semua merasa bahwa Xiao Feng disalahkan dan mereka seharusnya mendengarkannya sejak awal. Temukan aku dulu. Ye Junlin marah. Sisi lain, Gong Qianqiu membawa kesengsaraan ilahi ke tempat Su Qingya dan yang lainnya di penjara. Dia memamerkan kesengsaraan ilahi di depan beberapa orang. Lihat, apa ini? Boom! Su Qingya dan yang lainnya merasa seolah-olah pikiran mereka meledak. Dia benar-benar melakukannya. Bukankah ini bencana ilahi Ye Junlin? Wanita ini sangat menakutkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa mengalahkan Ye Junlin? Dia sangat kuat, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang, aku telah mendapatkan keterampilan putrinya yang tak terkalahkan, dan aku bahkan telah mendapatkan keterampilan kunonya pedang putrinya. Apakah tulang-tulangku akan jauh? Hahaha, Gong Qianqiu tertawa liar. Ketika Su Qingya dan yang lainnya pertama kali di penjara, mereka tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Namun Gong Qianqiu kini memberitahu mereka langkah demi langkah dengan fakta yang harus Anda percayai meskipun Anda tidak mempercayainya. Gila, mereka tidak bisa membayangkan ketinggian apa yang akan dicapai wanita ini selanjutnya. Bahkan Ye Junlin bukanlah lawannya. Bukan, ini sangat tidak ada harapan dan menakutkan. Itu benar. Sekarang Ye Junlin percaya bahwa alien terkuat telah mencuri pedangnya. Dan kamu juga yang membocorkan base camp mereka. Kamu harus menanggung kesalahan jika kamu tidak mau. Gong Qianqiu tersenyum sinis. Kamu tidak tahu malu. Su Qingya benar-benar marah. Mereka jelas tidak pernah keluar ke sini. Tapi pada akhirnya mereka menjadi pembunuh. Menyalahkan Gong Qianqiu, wanita ini sangat buruk. Jebakan yang dia buat melibatkan Ye Junlin dan ras alien terkuat. Perlakukan dua partai terkuat sebagai bidak catur. Siapa yang bisa melakukannya? Bukan siapa-siapa. Selanjutnya, Ye Junlin dan yang lainnya akan mencarimu seperti orang gila. Jangan khawatir. Aku akan menyembunyikanmu dan tidak akan membiarkanmu ditemukan oleh mereka. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini yang aku harus dilakukan. Jika perlu, aku akan membunuhmu. Bagaimanapun, aku tidak akan pernah membiarkan Ye Junlin dan yang lainnya mengetahuinya. Gong Qianqiu tertawa. Su Qingya dan yang lainnya hendak muntah darah. Gong Qianqiu pasti akan bertarung sampai mati untuk mencegah mereka terekspos. Begitu terekspos, Gong Qianqiu tidak akan berguna. Baiklah, aku ingin pergi menemui Xiao Feng dan memanfaatkan Xiao Feng, agar aku lebih yakin bahwa kamu telah membocorkan berita itu. Gong Qianqiu pergi lagi.
Su Qingya dan yang lainnya sangat marah hingga mereka mengertakkan gigi. Setelah Gong Qianqiu menyembunyikan malapetaka ilahi, dia kembali ke tempat dia dan Xiao Feng mundur. Xiao Feng sedang berlatih keras. Tidak ada petunjuk bahwa Gong Qianqiu di kejauhan adalah penggantinya. Setelah Gong Qianqiu tiba, dia diam-diam menggantikannya dengan pemain pengganti. Dengan cara ini, Xiao Feng tidak ragu sama sekali. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keseluruhan prosesnya. Segera setelah itu, orang yang dia atur secara khusus datang dengan tergesa-gesa. Ingatkan kedua orang yang sedang berlatih dalam pengasingan. Tidak, sesuatu yang besar telah terjadi. Xiao Feng segera bangun dari pengasingan dan segera datang ke sini. Gong Qianqiu juga datang ke sini dengan penuh gaya. Ada apa? Apa yang terjadi? Xiao Feng bertanya dengan tidak sabar. Tuan Xiao Feng, tolong cepat kembali. Sesuatu terjadi pada markasmu. Ia diserang oleh ras alien terkuat. Aku tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Bersambung.